Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel Bambang Asena. Dalam belajar kimia kali ini, kita masih melanjutkan pada kimia unsur. Fokus kita pada video kali ini adalah unsur gulungan alkali. Video ini merupakan kelanjutan dari video yang sudah kami upload terlebih dahulu, yaitu unsur gas mulia dan unsur halogin. Untuk itu kita fokus pada unsur gulungan alkali. Ikuti tayangan berikut sampai selesai. Gulungan alkali atau gulungan 1A disebut dengan gulungan alkali. Alkali berasal dari bahasa Arab yang artinya abu, karena memang dia abu bersifat basa. Dalam sistem tata nama Joubek, gulungan 1A disebut dengan gulungan 1. Berikut adalah sistem periodik unsur yang menggambarkan posisi gulungan alkali terletak pada sisi yang paling kiri, gulungan alkali tanah, alkali gulungan 1A. Jangan lupa klik subscribe. Anggota unsur gulungan alkali adalah litium, nomor atom 3. Yang kedua natrium, nomor atom 11. Kalium, nomor atom 19. Rubidium, nomor atom 37. Cesium, nomor atom 55. Dan francium, nomor atom 87. Francium adalah radioaktif sehingga dibahas tersendiri. Bagaimana konfigurasi gulungan alkali? Litium adalah, kalau kita singkat, helium 2s1, kulit 21. Natrium, kalau disingkat, neon 3s1, konfigurasi kulit 281. Kalium, nomor atom 19, konfigurasinya Ar4s1, konfigurasi kulit 2881. Rubidium, konfigurasinya Kr5s1 kalau disingkat. Konfigurasi kulit 281881. Cesium, konfigurasi kulitnya, konfigurasi disingkat xenon 6s1. Konfigurasi kulit 28181881. Francium, radon 7s1. Kalau kita perhatikan, konfigurasinya berakhir pada S1. S1. Ya. S1. Ini S1. Ini S1. Sehingga secara umum konfigurasi elektron valensi gulungan 1A adalah Ns1. Unsur alkali disebut juga unsur blok S karena konfigurasi berakhir pada subkulit S. Bagaimana kelimpahan di alam unsur gulungan alkali? Litium di alam sebagai spodumen, petalit, dan ambilgonit. Natrium di alam sebagai garam batu, NaCl, kreolit, Na3AlF6, sendawa cili, NaNO3, borak, mirabelit, Na2SO4, trona. Kalium di alam sebagai sendawa, KNO3, silfit, KCl, feldspar, karnalit. Rubidium di alam sebagai lepidolit. Cesium di alam sebagai polusit. Jangan lupa klik subscribe. Pada suhu kamar, bagaimana unsur
gulungan alkali, maka dia merupakan monoatomik dan padat, berupa padat, bersifat lunak, mudah diiris, dan ringan. Bagaimana sifat jari-jari atom unsur gulungan alkali? Ini kalau kita tulis litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Litium itu kulit 1, kulit kedua, ini jarak inti sama elektron terluar, merupakan jari-jari litium. Ada 2 kulit. Natrium kalau kita gambarkan irisan atomnya, kulit 1, kulit 2, kulit 3, ini jari-jarinya. Ini merupakan jari-jari Na, ada 3 kulit. Kalium, kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4. Ini jarak inti dengan elektron terluar adalah yang merupakan jari-jari kalium. Ini ada 4 kulit. Rubidium, kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4, kulit 5. Ini merupakan jari-jari rubidium terdiri dari 5 kulit. Cesium terdiri dari 6 kulit. Kalau kita lihat dari atas ke bawah, maka jari-jari semakin besar. Disebabkan karena dari atas ke bawah jumlah kulit bertambah. Ini sesuai dengan data jari-jari atom unsur golongan 1A atau golongan alkali. Li 0,6 Armstrong, Na 0,95 Armstrong, kalium 1,33, rubidium 1,48, cesium 1,69. Jadi semakin besar. Bagaimana untuk sifatnya yang lain, yaitu warna nyala logam alkali? Merah tua ini untuk litium, kuning adalah natrium, ungu adalah kalium, merah biru adalah rubidium, biru adalah cesium. Sifat yang lain, bagaimana energi ionisasi logam alkali? Litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Kita lihat 520, 496, 419, 403, 376. Dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil. Artinya, dari atas ke bawah, 1 elektron terluar mudah untuk dilepaskan. Sifat yang lain, gulungan alkali memiliki elektron valensi 1 elektron. 1 elektron ini adalah mudah untuk dilepaskan. Sehingga unsur gulungan alkali bersifat elektropositif kuat. Sehingga gulungan alkali bersifat logam. Kalau dia bersifat logam, maka gulungan alkali pembentuk basa kuat. Rumus umum dari basa alkali adalah LOH. Unsur golongan alkali mudah melepas 1 elektron ini bisa juga diartikan golongan alkali bersifat reaktif. Artinya, unsur golongan alkali mudah bereaksi dengan unsur lain. Ini buktinya adalah unsur golongan alkali di alam selalu dalam bentuk senyawanya. Golongan alkali mudah melepas 1 elektron, artinya apa? Golongan alkali mudah mengalami oksidasi. Sehingga golongan alkali bersifat reduktor kuat. Ini didukung oleh data bahwa potensial elektroda standar dari logam alkali adalah kecil atau rendah. Unsur golongan alkali mudah melepas 1 elektron, bisa diartikan juga logam alkali akan membentuk ion positif 1. Sehingga kalau kita tulis secara umum, L menjadi L positif plus 1 elektron. Ini reaksi oksidasi. Contoh-contohnya. Unsur golongan alkali mudah melepas 1 elektron, itu juga bisa diartikan bahwa energi ionisasi unsur golongan alkali adalah rendah. Sifat yang lain, bagaimana basa golongan alkali? Litium hidroksida LiOH, natrium hidroksida NaOH, kalium hidroksida KOH, rubidium hidroksida
RbOH, cesium hidroksida CSOH. Kekuatan basa logam alkali. Basa kuat, basa yang mudah melepaskan ion OH-. Kalau kita lihat kekuatan basanya adalah sebagai berikut. Dari atas ke bawah, kekuatan basa semakin besar. Karena jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar, sehingga OH semakin mudah dilepaskan. Di sini CSOH merupakan basa yang terkuat. Sifat yang lain adalah logam alkali bersifat reduktor kuat. Ini bisa dilihat dari harga potensial elektroda standarnya. Nah, semua harga potensial elektroda standarnya adalah rendah, membuktikan mudah mengalami oksidasi. Sifat yang lain bahwa unsur logam alkali bersifat reaktif, artinya mudah bereaksi. Logam alkali dengan halogen membentuk galam halida, LX, K dengan Cl, KCl, kalium klorida. Logam alkali dengan air membentuk basa, membebaskan gas H2 dan energi. Sehingga rumus umumnya ini, dari atas ke bawah, ini reaksinya semakin dahsyat. Logam alkali dengan oksigen bisa membentuk oksida, peroksida, dan superoksida. Contoh senyawa oksida Na2O. Contoh senyawa peroksida Na2O2. Contoh senyawa superoksida NaO2. Berikutnya, logam alkali dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrida. Contoh, natrium dengan hidrogen membentuk NaH, namanya natrium hidrida. Logam alkali bisa bereaksi dengan nitrogen membentuk senyawa nitrida. Contoh Na3N, ini merupakan natrium nitrida. Bagaimana pembuatan unsur logam alkali? Secara umum dibuat dengan cara elektrolisis leburan dari garamnya. Kita ambil contoh untuk Na, elektrolisis NaCl leburan. Katoda menghasilkan Na, anoda menghasilkan Cl. Elektrolisis ini dikenal dengan nama proses Dawn. Contoh untuk kalium dengan elektrolisis KCl. Katoda menghasilkan kalium, ini anoda menghasilkan gas Cl. Senyawa penting dan kegunaannya. Litium, contohnya pada baterai litium digunakan untuk batu baterai, ada HP dan lain sebagainya. Soda kaustik, soda api, NaOH untuk sabun dan deterjen. Soda kue, baking soda, soda roti, NaHCO3 untuk pengembang kue. Sodium nitrat, NaNO3 untuk bubuk mesiu. Soda abu, soda ASH, Na2CO3 untuk menghilangkan kesadahan. KClO3 bahan korek api. KOH sebagai sabun mandi. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa klik subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.